Muhammad Qasim bin Abdul Karim adalah seorang pria asal Pakistan yang belakangan dikenal karena kisah mimpi religiusnya. Muhammad Qasim lahir pada 5 Juli 1976 di Pakistan. Dia dibesarkan di kota Lahore, Pakistan, dalam keluarga Muslim Sunni yang sederhana. Ayahnya bernama Abdul Karim dan keluarganya mengaku memiliki garis keturunan Quraisy, yaitu suku Nabi Muhammad SAW dari jalur ayahnya. Sejak kecil, Qasim dikenal sebagai anak yang taat beragama dan rendah hati. Ibunya bercerita bahwa Qasim kecil bahkan senang bermain dengan mainan yang bertuliskan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan anak-anak yang lain yang umumnya bermain dengan mainan biasa. Hal ini menunjukkan bahwa sejak usia dini pun Qasim sudah memiliki kecenderungan minat pada hal-hal bernuansa religi. Dalam kehidupan sehari-hari, Muhammad Qasim menjalani hidup yang sederhana. Dia tidak dikenal memiliki karir atau pendidikan yang menonjol di masa mudanya, dan lebih banyak menghabiskan waktu layaknya orang kebanyakan. Qasim tidak terlibat dalam organisasi keagamaan atau politik manapun, sehingga dia bukan tokoh masyarakat atau ulama yang terkenal. Dia sendiri menganggap dirinya hanyalah orang biasa dan bukan siapa-siapa secara istimewa. Sikap rendah hati ini terbawa dari kehidupan pribadinya yang jauh dari sorotan publik sebelum dia mulai dikenal karena mimpi-mimpinya. Memasuki usia remaja, Muhammad Qasim mulai mengalami pengalaman yang kelak menjadi ciri khas dirinya, yaitu mengalami mimpi-mimpi yang tidak biasa. Sekitar usia 12 atau 13 tahun, Qasim mengaku pertama kali bermimpi didatangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW dalam tidurnya. Mimpi tersebut tentu bukan mimpi biasa baginya. Seiring waktu, frekuensi mimpi-mimpi spiritual ini meningkat. Menginjak usianya yang ke-17 tahun, dia mulai bermimpi bertemu dengan figur-figur tersebut secara konsisten dan berulang. Keluarganya menyadari bahwa Qasim mengalami hal yang jarang dialami oleh orang lain. Namun pada tahap ini, kehidupannya tetap berjalan normal, dan tidak banyak orang di luar lingkungannya yang tahu mengenai mimpi-mimpi tersebut. Selama bertahun-tahun, Qasim cenderung menyimpan pengalaman mimpi-mimpinya untuk diri sendiri atau hanya menceritakannya kepada orang-orang terdekatnya saja. Ia tidak langsung mempublikasikan atau mengumumkan mimpinya kepada khalayak luas. Baru pada tahun 2014, ketika usianya sekitar 37 tahun, Qasim merasa mendapat perintah melalui mimpinya untuk mulai menyebarluaskan pesan-pesan yang dia terima. Dalam salah satu mimpinya di tahun tersebut, Qasim mengisahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW memintanya untuk membagikan mimpi-mimpinya kepada semua orang. Peristiwa inilah yang menjadi titik balik dalam perjalanan hidupnya. Setelah merasa mendapat dorongan spiritual untuk berbagi, Muhammad Qasim mulai memberanikan diri menyampaikan isi mimpi-mimpinya ke ranah publik. Awalnya, dia berbagi cerita mimpi tersebut kepada keluarga, kerabat, dan teman-teman dekatnya. Lambat laun, dia memperluas jangkauan dengan memanfaatkan media komunikasi modern. Qasim mulai mengirimkan penjelasan tentang mimpi-mimpinya ke berbagai pihak, termasuk situs web resmi pemerintah Pakistan dan negara-negara Islam lainnya. Dia bahkan pernah mengirim email ke situs-situs resmi militer dan pemerintah Pakistan, serta tokoh-tokoh terkenal untuk menceritakan mengenai mimpi-mimpinya dan pesan yang ia yakini terkandung di dalamnya. Perlu dicatat bahwa pada tahap ini, Muhammad Qasim belum langsung menjadi public figure yang dikenal secara luas. Usahanya untuk berbagi mimpi lebih merupakan upaya personal untuk menaati perintah yang ia yakini dari mimpinya tersebut. Namun, langkah tersebut perlahan membuka jalan bagi Qasim menuju sorotan publik. Kisah-kisah mimpi yang dibagikannya mulai menarik perhatian segelintir orang yang kemudian menyebarkannya melalui media sosial dan forum internet. Sekitar tahun 2017 ke atas, nama Muhammad Qasim mulai diperbincangkan di dunia maya, khususnya di kalangan komunitas muslim yang tertarik pada isu akhir zaman atau kabar mengenai mimpi-mimpi spiritual. Puncaknya, kisah Muhammad Qasim akhirnya diliput oleh media pada tahun 2019. Sebuah surat kabar di Pakistan menulis tentang dirinya sebagai sosok warga Lahore berusia 42 tahun yang telah mengalami mimpi-mimpi religius selama 28 tahun.
Laporan tersebut menekankan bahwa pengalaman unik Qasim tersebut membedakannya dari kita pada umumnya. Ini menandai bahwa di penghujung dekade 2010-an, Muhammad Qasim mulai dikenal lebih luas oleh masyarakat karena cerita mimpi-mimpinya. Meski demikian, perlu diingat bahwa sebelum itu semua terjadi, dia hanyalah orang biasa yang menjalani hidup tenang di lingkungan yang sederhana. Perjalanan hidupnya yang panjang, dari masa kanak-kanak hingga dewasa, berlangsung normal tanpa publikasi, sampai akhirnya pengalaman mimpi yang dialaminya mengubah arah hidupnya. Bahkan, terdapat sebuah hadis Nabi SAW yang terkenal menyebutkan bahwa mimpi yang baik atau benar adalah satu bagian dari 40 bagian kenabian. Hadis ini dipahami oleh sebagian ulama sebagai penanda bahwa mimpi baik bisa mengandung secercah pesan layaknya wahyu kecil yang diberikan kepada orang beriman. Meskipun tentu saja derajatnya tidak sama dengan wahyu kenabian yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah datang ke mimpinya lebih dari 500 kali dan Nabi Muhammad SAW lebih dari 280 kali. Dalam mimpi-mimpi tersebut, dia merasa diberikan pesan-pesan yang penting. Misalnya, Qasim berkisah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW berulang kali menasihatinya untuk menjauhi segala bentuk syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi muslim yang berakhlak mulia. Pesan-pesan dalam mimpinya juga meliputi dorongan untuk memperbanyak ibadah dan zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu berjalan di jalan yang lurus sesuai ajaran Islam. Qasim meyakini bahwa mimpi-mimpi spiritual ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbingnya. Dia bahkan menyebut bahwa sejak tahun 2007, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW secara teratur mengajarinya lewat mimpi tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Salah satu mimpi Qasim menggambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadanya, "Qasim, pergilah dan terangilah dunia yang telah penuh dengan kegelapan." Di mimpi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Qasim, aku akan membela Pakistan dan menyelamatkannya." Serta menyatakan suatu hari nanti, Qasim akan membawa umat Islam keluar dari kegelapan menuju perdamaian yang dimulai dari Pakistan. Dalam Islam sendiri, mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW mungkin bisa terjadi. Berdasarkan hadis bahwa setan tidak bisa menyerupai Nabi SAW dalam mimpi seseorang. In a dream on September 20th, 2015, Allah said this to Muhammad Qasim. Allah said, "Qasim, Quran is my word, and if all of shaitan, jinn, and mankind gather together, they won't even be able to create a single ayah. In the same way, the dreams which I have shown you, those dreams have been created by me, and even if all of shaitan, jinn, and mankind gather together, even then they won't be able to create such a dream. And neither can shaitan show such a dream to anyone. These dreams are from Allah, Lord of all the worlds."